berdoa begitu. Dipersilahkan kelompok 2, Pak Sunarto ya yang memimpin ya, Pak Albert Sumarto. Iya, iya Monggo Pak Kelvin. Mungkin dipers dimulai dengan ibadah dulu aja kali Pak Narto. Wah, itu Pak Kelvin boleh tuh. saya serahkan kepada kelompok 2 kalau mau langsung memulai dengan ibadah. Baik. Ya, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita akan memulai ya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur punya satu kesempatan lagi Tuhan untuk kami bisa belajar dengan bimbingan dari Pak dosen, Pak Rudi. Kami bersyukur Tuhan kalau kami mempunyai kesehatan yang baik Tuhan. Dan biarlah Tuhan untuk hari ini kami siap belajar Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap teman sahabat juga yang sama-sama hadir di dalam perkuliahan pada malam hari ini. Sertai kami Tuhan. Kami juga mendoakan agar jaringan juga lancar sehingga proses kuliah pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, baik teman-teman. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami. Izin untuk saya bisa share screen ya. Apakah saya sudah jadi co-host? Belum. Bisa. Bebas itu Pak, bisa. Oh, bisa ya Pak ya? Ya. Oke, oke, baik, baik. Bentar ya. Iya, kayak kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teologi Dalit sebagai tugas ya. Nah, ini kelompok kami, saya pribadi Albertus Sunarto, Pak Roy Panggabean, Pak Joni Silitonga, Pak John Sinaga, Pak Aris Umbu, dan juga Ibu Emi Taibenu. Ya, semoga semuanya hadir di sini. Ya, saya akan memulai presentasi. Ini tentang teologi Dalit, ya, perspektif pembebasan dari kaum terpinggirkan. Ya, kalau kemarin kita sama-sama belajar Black teologi ya, tapi kali ini kita belajar tentang teologi Dalit. Di tengah megahnya peradaban, sorry, di India ya, yang kaya akan budaya dan juga spiritualitas, terdapat sebuah realitas sosial yang memilukan, yang menyedihkan, yaitu sistem kasta yang telah meminggirkan jutaan manusia selama berabad-abad. Mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar ya. Komunitas Dalit yang berarti yang terinjak atau terluka, mengalami diskriminasi paling parah dalam struktur sosial ini. Nah, kita akan lihat konteks secara historis. Siapa orang Dalit ini? Dalit itu adalah kelompok manusia yang dalam sistem kasta tradisional India dikenal sebagai untouchable, yang tak tersentuh. Menurut sensus terakhir, terdapat sekitar 200 juta orang Dalit di India. Sekitar 16% dari total populasi. Jadi kalau kita lihat ini cukup tinggi ya, komunitas Dalit ini. Mereka dianggap najis menurut hierarki, kasta, dan seringkali dijauhi, didiskriminasi, bahkan dihina secara fisik dan mental. Mereka harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap mencemari anggota kasta lain. Ya, 200 juta orang Dalit di India, 16% tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi saya nggak
jelaskan lagi. Nah, apa akar ketidakadilan dalam sistem ini, terutama sistem kasta Hindu? Sistem kasta di India telah ada selama lebih dari 3.000 tahun. Jadi ini sudah cukup lama. Berasal dari kitab suci Hindu, ya, Rig Veda. Dalam narasi penciptaan, masyarakat dibagi menjadi 4 parna yang lahir dari tubuh dewa Purusa. Ya, ini sistem kasta. Dari yang paling atas itu Brahmana, yaitu kelompok dari pendeta dan juga penjaga pengetahuan suci. Yang kelompok kedua Ksatria, yaitu penguasa dan juga prajurit. Ada Vaisya, mungkin membacanya Fasa ya, pedagang dan petani. Ada kasta Sudra, pekerja kasar dan pelayan. Dan yang akan kita bahas bersama yaitu Dalit, yang biasa disebut Pancama. Di luar struktur kasta, bahkan dianggap najis ya. Kalau secara detail saya coba jelaskan, di luar keempat varna ini terdapat Pancama, atau biasa juga disebut Avarna. Mereka tidak memiliki kasta dan dianggap berada di luar struktur sosial. Diskriminasi terhadap Dalit sangat sistemik dan meluas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang menyedihkan, mereka juga mendapatkan diskriminasi ganda yang dialami oleh kelompok Dalit ini sendiri. Yang pertama, dari masyarakat Hindu. Ya, kalau kita lihat model kasta, mereka dianggap Dalit dan terus mengalami perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi juga di dalam gereja pun mereka juga mendapatkan diskriminasi karena hierarki sosial yang mencerminkan sistem kasta yang masih berlanjut. Pemimpin gereja sering dari kasta lebih tinggi, ya. Jadi tanpa sadar bisa melakukan diskriminasi, ya. Ada satu tokoh namanya Nirmal, yaitu teolog Dalit, menyatakan begini: kami meninggalkan kuil Hindu karena diskriminasi. Tetapi di dalam gereja, kami menemukan bahwa Tuhan yang sama menyambut kami di pintu depan, tetapi menolak kami di ruangan dalam. Ya, jadi ini statementnya bagaimana perasaan Pak Nirmal ini merasakan diskriminasi. Tuhan menerima, tapi yang di dalam mungkin orang-orang Kristen pun juga menolak. Kenyataan pahit ini menunjukkan bahwa konversi agama saja tidak cukup untuk mengatasi masalah struktural. Diperlukan transformasi yang lebih mendalam, baik dalam teologi maupun dalam praktek gerejawi. Berikutnya, apakah sudah ada Pak Joni Silitonga untuk bisa lanjut membacakannya? Ya, oke. Tolong slide-nya. Selamat sore teman-teman, saya lanjutkan ya presentasi dari kelompok 2. Nah, situasi dan kondisi diskriminasi dan kaum Dalit itu sehingga memunculkan pertanyaan yang muncul di tahun 70-an ya. Ada satu kegelisahan teologis yang muncul di tahun 70-an ya. Makanya hal itu menimbulkan banyak pertanyaan yang muncul ya yang membuat orang-orang Kristen khususnya dari kelompok Dalit mempertanyakan itu. Mereka mempertanyakan di mana Tuhan di dalam penderitaan kami. Mengapa Tuhan membiarkan kami dalam posisi sebagai kelompok Dalit? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya di antara kalangan Dalit. Kemudian juga bertanya tentang keselamatan. Ya, mereka mempertanyakan mengapa sebagai orang yang dikatakan sudah selamat, tapi mereka mengalami kemiskinan dan penindasan. Sehingga ini juga menimbulkan satu perspektif baru dalam membaca kitab suci. Ya, mereka tidak secara utuh membaca kitab suci secara teologis ya, secara klasik, tapi mereka mencoba
melihat Alkitab, membaca Alkitab dari perspektif mereka sebagai orang-orang yang tertindas. Dan pertanyaan lain yang muncul adalah apakah gereja benar-benar adalah tubuh Kristus? Karena di saat itu ya, gereja juga masih mempertahankan struktur hierarkis yang diskriminatif, di mana kelompok Dalit itu tidak mungkin untuk mendapatkan posisi sebagai pemimpin atau kondisi sebagai hierarki dalam kepemimpinan gereja. Next. Nah, ada beberapa tokoh penting ya. Salah satunya Dr. B.R. Ambedkar. Dia bukan orang Kristen, ya, bukan Kristen. Dia sebenarnya asli orang Hindu yang kemudian bersama 500.000 pengikut Hindu masuk ke agama Buddha. Dia lahir dari keluarga miskin, namun dia adalah seorang yang cemerlang ya secara akademik, ya bahkan dia mendapatkan doktor di salah satu universitas di Amerika, Columbia University, dan dia sebenarnya adalah tokoh sentral ya pemikiran perjuangan para kaum Dalit. Dia juga dijuluki sebagai Baba Saheb ya. Dia juga seorang yuridis, menguasai ekonomi, politik, pejuang sosial, bahkan dia juga sebagai ketua komite penyusunan konstitusi India. Dan dia juga berperan ya dalam merancang konstitusi yang menghapuskan untouchability itu, yang tak tersentuh yang dimaksud dengan kaum Dalit itu. Ya, dan dia mensponsori, mendorong agar ada kesetaraan di hadapan hukum bagi kelompok Dalit. Ya, di tahun 1956, tepatnya 14 Oktober, dia memimpin konversi massal sekitar 500 umat Hindu pindah ke agama Buddha. Next slide. Nah, tokoh yang berperan penting dalam teologi Dalit adalah Ambedkar, ya. Sebagai seorang Kristen, ya. Dia juga bukan seorang Kristen, tapi dia adalah figur sentral juga dalam perjuangan Dalit. Dia juga termasuk di dalam perancang perjuangan menghapuskan status hak tersentuh, ya. Dan kemudian dia juga mendapatkan penghargaan, ya, penghargaan karena prestasinya untuk memperjuangkan, ya, karena dia benar-benar berjuang dari sisi politik, dari sisi hukum, agar kaum Dalit benar-benar punya peran, ya, di tengah-tengah masyarakat yang diskriminatif tersebut. Next. Nah, inilah Bapak teologi Dalit yang mempelopori ya dari perspektif Kristen. Namanya Arvin P. Nirmal, ya. Tahun 1936-1999 dia memang dilahirkan dalam keluarga Kristen di Andhra Pradesh dan dia mengalami langsung ya diskriminasi ganda. Dan pengalamannya itu akhirnya membentuk teologi yang radikal. Dan dia juga adalah seorang teolog, dia belajar sekolah teologi di New York, di mana ia dipengaruhi oleh teologi pembebasan Amerika Latin. Teologi Dalit harus dimulai dari penderitaan orang Dalit, bukan dari dogma atau gereja, ya. Dan Allah sebagai Dalit, ya, Allah yang mengalami penderitaan, yang juga merasakan keterhinaan karena ikut menderita bersama yang tertindas. Dan menurut Nirmal, Yesus juga adalah Dalit yang tertinggi. Kenapa? Karena Yesus mengalami penderitaan sejak dia lahir, ya, lahir di kandang hewan, kemudian lahir dari keluarga miskin, ditolak, dianiaya, dibenci, sampai akhirnya dia disalibkan. Nah, gereja harusnya menurut Nirmal adalah harus menentukan sikap, ya, untuk tidak memihak, ya, kepada diskriminasi dan memihak kepada kaum tertindas, sehingga menjadi bagian yang akan membuat satu perubahan yang radikal di tengah-tengah situasi pada saat itu. Nah,
Devas Hayam ini adalah uskup pejuang keadilan. Dia lahir dari keluarga Dalit Kristen di Tamil Nadu, menjadi uskup CSI di Kolkata tahun 1989, kemudian di Chennai tahun 1993. Ya, sebagai uskup ia menggunakan posisinya untuk memperjuangkan keadilan bagi kaum komunitas Dalit. Apa kontribusi utama daripada Arvin? Ya, dia memperjuangkan representasi Dalit dalam kepemimpinan gereja. Ya, kemudian dia menekankan pada teologi kontekstual yang responsif terhadap konsep konteks sosial politik. Dia juga mengkritik terhadap gereja yang elitis, yang terpisah daripada penderitaan orang-orang miskin. Pendidikan teologis khusus untuk kaum Dalit, dia pun fokus untuk memberikan pendidikan teologis untuk para kaum Dalit. Menurut Devas Sahayam dalam sebuah kutipan, dia mengatakan gereja tidak bisa berdiam diri di tengah ketidakadilan struktural. Ia harus memihak kepada yang tertindas, atau ia akan kehilangan relevansinya sebagai tubuh Kristus. Selanjutnya, Pak Roy. Baik, terima kasih Pak Joni. Baik teman-teman, yang selanjutnya ajaran inti daripada Dalit ini adalah Allah sebagai pembebas dan hakim. Jadi mereka menganggap bahwa Allah itu sebagai pembebas dan hakim bagi mereka yang tertindas. Dalam teologi Dalit, Allah tidak dipahami sebagai sosok transenden, Allah yang jauh dari penderitaan manusia, melainkan sebagai Allah yang secara aktif terlibat dalam perjuangan pembebasan, di mana mereka menganggap bahwa Allah itu imaden, ya, bukan transenden, yang sangat jauh, yang tidak bisa dijangkau, ya, yang dengan kemahakuasaannya. Jadi mereka menganggap bahwa Allah itu Allah yang maha hadir, di mana di dalam penderitaan-penderitaan mereka, di dalam mereka mengalami diskriminasi, mengalami tekanan-tekanan, jadi Allah hadir dari dalam keberadaan mereka. Dan konsep ini berakar pada pengalaman historis bangsa Israel dari dalam perjanjian lama. Jadi mereka mengutip dari perjanjian lama, ya, mereka mempelajarinya, menelitinya, dan kemudian mereka menganggap seperti bagaimana Abraham keluar dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan, bagaimana juga ketika Yusuf juga membawa keturunan Yakub tinggal di Mesir dan mengalami penindasan. Kemudian ketika Musa membawa juga bangsa Israel terus ke tanah Kanaan, di dalam perjalanan mereka bagaimana mereka melihat pertolongan Tuhan, dan selama mereka juga ada di Mesir dalam penganiayaan itu, Tuhan hadir dan untuk membawa mereka keluar, dan itu menjadi pengalaman historis bangsa Israel ini menjadi akar untuk konsep daripada ajaran inti mereka. Dan mereka juga bisa mengambil lagi bagaimana kisah-kisah hakim-hakim yang berjuang ketika mereka bangsa Israel ini mengalami penindasan. Jadi mereka melihat itu dari perjanjian lama, ya, banyaknya. Dan kemudian di dalam ajaran intinya ini Allah yang memihak, di mana Allah secara konsisten memihak kepada yang lemah dan yang terpinggirkan, di mana mereka melihat bahwa Allah aktif membebaskan, bahkan Allah sangat marah ketika terjadi penindasan-penindasan, dan kemudian Allah membela kaum yang tertindas. Salah satunya mereka ambil di dalam Keluaran 37, ya. Dalam firman Tuhan berkata, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesusaran umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, yang aku mengetahui penderitaan mereka. Kemudian mereka mengutip lagi dalam Mazmur 10 ayat 17 sampai 18. Engkau mendengar hasrat orang tertindas, engkau meneguhkan hati mereka. Engkau menyandengkan telingamu untuk membela yatim piatu dan orang tertindas, supaya manusia tidak lagi menakuti mereka. Jadi ini berapa banyak lagi ayat-ayat yang mereka ambil yang untuk dijadikan mereka rangka atau fondasi daripada ajaran Dalit itu sendiri. Kemudian slide selanjutnya, di mana mereka menganggap bahwa Yesus sebagai Dalit yang tertinggi. Yesus mempunyai posisi sebagai
pemimpin mereka yang merupakan dalil yang tertinggi bagi mereka. Salah satu kontribusi yang paling radikal di mana teologi dalil adalah penafsiran tentang Yesus sebagai dalil yang tertinggi. Jadi mereka sangat radikal mengatakan bahwa Yesus itu adalah dalil yang tertinggi, memposisikan Yesus sebagai dalil dan pemimpinnya. Pengalaman Yesus secara analogis mirip dengan pengalaman dalil dari beberapa aspek kunci. Jadi mereka mengambil pengalaman Yesus itu secara analogis sangat mirip dengan pengalaman yang kehidupan mereka, apa yang mereka dialami ya terhadap di bangsa mereka dengan adanya kasta-kasta itu, dan mereka juga dianggap yang paling terendah tadi, ya, yang terkucil, ya, yang tidak dianggap apa-apa, di mana mereka memandang yaitulah seperti Yesus yang lahir di kandang domba, Yesus lahir di Bethlehem, kota kecil yang tidak penting, bahkan tidak memiliki tempat yang layak di penginapan. Jadi mereka melihat dari sisi ketika Yesus lahir, ya, kemudian juga pengalaman ketika Yesus juga ada dalam pelayanannya. Yesus mengalami penolakan dari kuasa agama, politik, bahkan dianggap menghujat dan akhirnya disalibkan di luar kota, ya. Jadi kemudian mereka juga melihat bahwa Yesus hadir sebagai sahabat kaum yang tertindas, di mana Yesus secara aktif memihak kepada mereka yang dianggap najis, pekerja pajak, pendosa, orang sakit kusta, bahkan pecina, ya, seperti wanita pecina. Yesus hadir tidak menghakimi, bahkan menerima, ya. Kemudian ada lagi yang mereka punya pandangan lagi bahwa dari korban sistem, ya, Yesus disalibkan karena menentang struktur kuasa, menjadi korban dari sistem yang menindas Yesus itu sendiri, karena di zaman Yesus ada suatu sistem yang di mana Yesus dianggap menentang struktur kuasa, ya, dan akhirnya Yesus menjadi korban dari sistem yang ada pada zaman itu. Kemudian slide selanjutnya, di mana kitab suci mereka, ya, seperti tadi juga kata Pak John bahwa kitab suci ini dibaca dari kacamata kaum tertindas, ya. Jadi mereka melihat kitab suci dari kacamata mereka sendiri, ya, dari kaum mereka yang tertindas ini, di mana teologi dalil menekankan pentingnya membaca kitab suci dari perspektif kaum tertindas. Jadi mereka membawa ke dalam kehidupan mereka apa yang mereka alami, kemudian mereka cari firman Tuhan yang itu bisa membela mereka atau memperjuangkan kondisi mereka untuk mereka bisa dihargai, diterima. Ya, ini bukan berarti menafsirkan secara sewenang-wenang, melainkan mengakui bahwa posisi sosial pembaca mempengaruhi pemahaman mereka terhadap teks. Ya, jadi mereka coba menggali firman Tuhan, ya, memberitahukan bahwa ada firman yang demikian, ya, yang itu bisa memposisikan keberadaan mereka di mana Tuhan menerima mereka. Yang pertama adalah mereka membaca dengan mata dalil, artinya mereka membaca sambil menyadari pengalaman historis dan kontemporer dalil, ya, keadaan mereka masa sekarang ini, keadaan mereka di masa kini, ya. Kemudian mereka juga mengidentifikasikan dengan tokoh pinggiran dengan melihat diri dalam tokoh-tokoh seperti hamba, janda, anak yatim, orang asing, yaitu menjadi sorotan mereka dengan kacamata mereka. Kemudian mereka mengkritik penafsiran kuasa, mempertanyakan, di mana mereka mempertanyakan penafsiran yang digunakan untuk membenarkan struktur kuasa, ya, karena mereka menganggap bahwa struktur kuasa yang seperti tadi juga kata Pak John tentang mereka yang ada di gereja sendiri, ya, mereka mengalami diskriminasi ganda, di mana juga gereja ada struktur kuasa, ya, yang itu juga membuat mereka juga akhirnya merasa dipinggirkan juga, gitu, ya, direndahkan juga, gitu. Kemudian yang keempat, mereka menemukan harapan. Mereka melihat bahwa bagaimana Allah membawa pembebasan dari situasi tanpa harapan, ya. Jadi mereka melihat bahwa ada secerca harapan. Dengan kita menjadi orang Kristen, kita akan menemukan harapan bahwa mereka akan dihargai, diterima, bahkan status mereka juga bukannya orang yang akan didiskriminasi, ya, direndahkan, ditolak, ya. Jadi mereka mengajarkan untuk orang-orang yang ada hidup di orang-orang dalil ini akan menemukan harapan ketika mereka ada di dalam kekristenan. Silakan selanjutnya Pak Aris.
Saya ya, saya Pak Aris belum ada sama Ibu Emi ya. Ada Pak Aris, ada. Sudah Pak, sudah Pak. Tapi Pak John dulu, Pak John dulu. Saya dulu baru Pak Hadir, Aris. Pak Hadir. Ya, silakan Pak John. Oke, Setelah itu Pak Aris. ya terima kasih. Saya belum cek ke hierarki keturunan saya. Jangan-jangan saya juga dari Dalit sebenarnya. Jadi saya akan berusaha bawakan juga dengan satu hal yang membuat kita juga sangat berempati ya dengan situasi ini. Tapi di sini ada satu hal yang memang mereka dari teologi Dalit ini sebuah tuntutan sebenarnya ya. Gereja harus berdiri di pihak yang lemah. Ajaran inti terakhir ini yang mereka tonjolkan sebelum yang dijelaskan tadi oleh Pak Roy. Penekanan bahwa gereja harus secara eksplisit berpihak kepada yang lemah dan tertindas. Jadi gereja tidak bisa hanya abstain atau sekedar peduli, tapi menyatakan sikap. Dan ini bukan satu opsional bagi mereka, melainkan esensi dari menjadi gereja yang sejati. Gereja membutuhkan untuk memilih pihak di dalam kondisi mereka. Dalam situasi ketidakadilan struktural, netralitas bagi kaum Dalit itu bukan pilihan. Itu sama dengan memihak kepada yang berkuasa. Jadi gereja harus eksplisit memihak kepada yang tertindas. Ini bisa dipertegas dengan cara mengubah struktur internal, memastikan representasi yang adil bagi Dalit dalam kepemimpinan. Kita tadi di awal, umumnya mereka double ketertindasan tadi, diskriminasi di gereja karena umumnya tidak ada juga dari mereka yang memimpin di gereja, tetap dari kasta yang lebih tinggi dalam konteks India, terlibat juga dalam perjuangan sosial. Gereja harus terlibat aktif, peran aktif untuk keadilan sosial, bukan menjadi satu program diakonia aja, kira-kira begitu. Jadi ada terlibat di sana. Tapi kalau itu terlibat berarti masuk ke aspek sosial, ekonomi, politik, di mana di area ini ada juga kaum tertindas atau kaum miskin secara sosial, secara ekonomi, secara politik. Berarti ini bisa melebar juga nanti gereja. Kemudian menjadi komunitas yang inklusif. Gereja sejati harus mencerminkan kerajaan Allah di mana semua orang diterima dan dihargai tanpa memandang kasta, gender, atau status sosial. Ini tuntutan mereka. Next. Kalau kita lihat teologi Dalit ini sebenarnya ada 4 hal sebenarnya yang menjadi dasar. Bahkan bisa kita sebutkan sebenarnya apa perbedaan teologi Dalit dengan teologi utama yang sebelumnya atau teologi ortodoks atau teologi tradisional. Dia pendekatannya adalah bottom up teologi. Dia dari bawah ke atas. Umumnya kan teologi kan dari atas, di mana dari pemikir-pemikir Kristen, orang-orang Kristen yang berpendidikan, orang-orang Kristen yang juga uh, terjun di dalam pelayanan itu yang merumuskan teologi pada umumnya. Jadi ini dilakukan dari bawah ke atas. Ada 4 hal yang menegaskan bahwa ini menjadi bottom up teologi. Pertama, pengalaman sebagai titik awal. Dimulai dari pengalaman hidup konkret komunitas Dalit, bukan dari dogma atau tradisi. Jadi pengalaman konkret ini lah yang membuat mereka mendekati kepada dogma atau tradisi. Makanya kalau kita baca di awal tadi ada kesan cocok logi sebenarnya. Kemudian rakyat sebagai subjek teologi. Rakyat adalah agen aktif yang melakukan teologi, bukan penerima pasif ajaran. Ini juga menjadi ciri khasnya yang berbeda dari teologi dasar yang lain. Refleksi kolektif. Komunitas berkumpul untuk membagikan pengalaman dan merumuskan pemahaman bersama. Jadi, pengalaman selalu ditempatkan sebagai dasar utama, baru dari pengalaman inilah akan timbul pemahaman bersama. Kemudian praksis sebagai integritas. Jadi, refleksi teologis harus mengarah pada tindakan konkret dan mengubah ketidakadilan. Jadi mereka hanya melihat tindakannya. Prinsip kadang-kadang tidak terlalu banyak dibahas, hal yang prinsip, hal yang doktrinal, dia lebih kepada praktis. Next. Ada 5 sebenarnya area penafsiran teologi Dalit yang menjadi perdebatan sampai hari ini, juga yang menimbulkan pro dan kontra. Yang pertama itulah penekanan eksklusif pada pembebasan sosial sebagai inti Injil teologi Dalit.
menyoroti pembebasan dari penindasan kasta sebagai pesan utama Alkitab, namun kritik menyatakan ini bisa mengabaikan aspek lain Injil seperti rekonsiliasi dengan Allah dan keselamatan. Kemudian identifikasi Yesus sebagai orang Dalit atau yang tertindas, Yesus dipandang sebagai orang Dalit yang menderita dan tersingkir dengan tadi referensi ini dari Yesaya 53, tetapi ini juga dikhawatirkan menggeser pengakuan tradisional tentang keilahian Yesus dan perannya sebagai juru selamat universal. Jadi bisa jadi klaim lebih sempit. Kemudian pembacaan Alkitab yang selektif. Kenapa? Karena lensa penderitaan Dalit menjadi kacamata awal tadi pemahaman mereka kepada Alkitab. Ya, kalau di dalam Biblika dari eksegesis menjadi eisegesis, ya itu mungkin sedikit ininya. Nah, jadi pendekatannya dianggap terlalu fokus konteks sosial jadinya dan bisa mengabaikan tema Alkitab lain seperti dosa, penciptaan, dan harapan. Kemudian redefinisi dosa sebagai struktur ketidakadilan sosial. Dosa dipahami jadinya sebagai sistem dan dehumanisasi seperti kasta. Ini juga kurang menangkap aspek dosa personal dan spiritual sebagai pemberontakan terhadap Allah. Kita tahu di Mazmur dan di Roma. Kemudian penolakan bentuk-bentuk inkulturasi tertentu teologi Dalit menolak pengaruh budaya Brahmanik dalam kekristenan yang dianggap meracuni Injil dengan hierarki sosial. Maksudnya gini, waktu mereka di bawah Hindu, kan seperti kaum Brahma kan menindas mereka. Tetapi dalam teologi Dalit juga mereka sebenarnya diskriminatif juga ke kaum Brahma ujungnya. Ini juga berbahaya kalau kita lihat bertentangan dengan prinsip kontekstualisasi Rasul Paulus yang fleksibel dan inklusif yang dibilang bagi orang yang di bawah hukum Taurat, aku Taurat, yang bagi orang dunia, aku seperti orang dunia. Ini jadinya menjadi membatasi penyebaran Injil ke semua lapisan masyarakat. Next. Jadi kita akan menghadapi teologi Dalit ini menghadapi pertentangan dan kritik teologis jadinya. Pertama, kalau kita perhadapkan teologi Dalit dengan teologi Biblika, terjadi tantangan dalam menafsirkan teks Alkitab agar relevan dengan pengalaman Dalit tanpa jatuh pada tafsir subjektif. Tetapi ini sulit dihindari karena udah berdasarkan pengalaman Dalit, ya pasti umumnya akan subjektif. Kemudian menjaga keseimbangan antara pembebasan sosial dan pesan rohani Alkitab. Ini menjadi sangat tantangan. Bagaimana ini mensinkronis antara teologi Dalit dengan teologi Biblika. Nah, kritiknya begini, resiko malah besar. Resiko reduksi Alkitab hanya sebagai kitab pembebasan sosial jadinya. Kemudian inilah kritik teologi Biblika terhadap teologi Dalit. Kedua, penekanan berlebihan pada penderitaan bisa mengabaikan dimensi pengharapan eskatologis. Dan juga ada tantangan dari teologi sistematika terhadap teologi Dalit. Merumuskan doktrin yang konsisten dengan iman Kristen sekaligus relevan dengan pengalaman Dalit. Ini sangat tantangan yang sulit. Mengintegrasikan konsep Allah sebagai pembebas dengan doktrin tanpa konflik dogmatis. Ini juga tantangan yang sulit. Jadi kritik dari sistematika terlalu partikular, terlalu khusus, sehingga sulit diterima sebagai bagian dari teologi universal. Resiko ideologisasi, lebih politis daripada teologis sebenarnya. Kemudian, tantangan juga terhadap teologi historika. Menafsirkan sejarah gereja di India yang kompleks, termasuk kolonialisme dan misi barat. Jadi kompleks sebenarnya. Kemudian menyusun narasi sejarah Dalit yang adil tanpa romantisme penderitaan. Ini akan sulit juga kita dalam teologi historika. Sehingga kritik dari teologi historika terhadap teologi Dalit adalah cenderung melihat sejarah gereja hanya dari sudut kegagalan di masa lalu atau resiko anakronisme, pemahaman anakronisme, yaitu menilai masa lalu dengan kacamata modern. Nggak bisa, itu nggak dapat intinya, nggak relevan. Kemudian tantangan dengan teologi praktika mengubah liturgi dan praktik gereja agar inklusif bagi Dalit. Ini juga satu tantangan.
Menyusun etika sosial yang konsisten dengan iman Kristen sekaligus relevan dengan perjuangan keadilan. Nah, ini juga sangat sulit tantangannya secara praktisnya. Jadi kritik dari teologi praktika adalah liturgi Dalit bisa dianggap terlalu kultural sehingga mengurangi universalitas ibadah Kristen. Praktik pastoral yang terlalu fokus pada penderitaan bisa mengabaikan dimensi penghiburan secara rohani. Teologi kontekstual, padahal teologi kontekstual sebenarnya yang lebih terbuka. Tetapi teologi kontekstual juga tetap melahirkan pertentangan. Menjaga keseimbangan antara konteks lokal Dalit dan relevansi global. Itu tetap hal yang sulit. Menghindari reduksi teologi menjadi sekadar politik, identitas. Ini juga tantangan dalam walaupun kontekstual supaya lebih terbuka. Kritik dari teologi kontekstual terhadap teologi Dalit adalah fokus terlalu sempit pada pengalaman Dalit sehingga sulit diterapkan di luar India. Resiko ideologisasi perjuangan sosial sehingga kehilangan fokus utama Injil universal. Itu tantangan dan kritik secara teologis. Tetapi secara doktrinal Alkitabiah juga ada. Silakan Pak Narto. Tantangan dan masalah doktrinal juga timbul dari teologi Dalit ini. Kalau kita kaji dari teologi proper, teologi tentang Allah ya, tentang tantangan Dalit ini yang terjadi. Menekankan Allah sebagai pembebas. Itu menjadi yang hal paling utama pengenalan tentang Allah. Padahal secara doktrin Alkitabiah, Allah juga transenden. Allah juga kudus, maha kudus. Allah juga maha berdaulat atas semua ciptaan. Ini menimbulkan potensi masalah, resiko reduksi Allah hanya sebagai pembebas sosial, dan mengabaikan aspek keilahian yang lebih luas. Kalau kita juga ini menghadapi benturan doktrin juga dalam kristologi atau Kristus. Menekankan Yesus sebagai Dalit sejati yang menderita bersama kaum tertindas. Itu penekanan utama. Padahal doktrin Alkitab, Yesus sebagai juru selamat universal. Resiko juga di sini adalah reduksi Yesus sebagai juru selamat universal jadi simbol solidaritas atau ikon perjuangan sosial jadinya. Dari sisi doktrin soteriologi atau keselamatan, ini juga kita punya pertentangan. Menekankan keselamatan sebagai pembebasan dari penindasan sosial, itu dari teologi Dalit. Padahal doktrin Alkitab, keselamatan sebagai rekonsiliasi dengan Allah melalui iman. Ini agak jauh jadinya. Ini pun akan menimbulkan potensi masalah, resiko bergesernya fokus dari aspek rohani menjadi aspek politik sosial. Eklesiologi juga, doktrin gereja, ini juga ada pertentangan. Menuntut gereja menjadi komunitas inklusif yang membela kaum tertindas. Itu dari teologi Dalit. Padahal doktrin Alkitab, kesatuan tubuh Kristus secara universal. Ini jadi pertentangan yang akan, ketegangan yang akan sulit untuk kita satukan. Resiko secara eklesiologi adalah menciptakan ketegangan antara gereja sebagai komunitas iman global dan gereja sebagai wadah perjuangan sosial lokal. Secara eskatologi juga, doktrin eskatologi menekankan pembebasan di dunia sekarang. Ini yang menjadi pesan utamanya, pesan yang paling paling kuat sekarang, masa sekarang. Padahal doktrin Alkitab, pengharapan kekal akan kerajaan Allah yang sempurna itu yang mendorong iman dan pengharapan dan juga kasih kita hari ini. Resiko ketegangan fokus pada keadilan sosial saat ini dengan pengharapan kekal masa depan bisa agak kabur jadinya. Itu yang kita lihat. Lanjutkan mungkin kayak itu, kayak Pak Aris. Baik, terima kasih Pak John. Saya akan melanjutkan untuk slide berikutnya. Jadi, teologi Dalit ini ada perdebatan-perdebatan yang terjadi di antara teolog-teolog Kristen khususnya. Ya. Apakah Dalit ini disebut bidat atau tidak? Meskipun teologi Dalit ini mengandung elemen-elemen yang kontroversial bagi teologi tradisional. Teologi Dalit tidak secara formal memenuhi kriteria kesesatan dalam kekristenan. Jadi menurut Nirmal, status teologi Dalit lebih tepat sebagai varian teologis yang memerlukan dialog kritis dengan tradisi gereja yang lebih luas. Jadi evaluasi terhadap teologi Dalit
harus mempertimbangkan baik kesetiaan pada iman apostolik maupun relevansi kontekstual bagi komunitas marginal. Oke, lanjut. Berikut adalah ajakan-ajakan untuk gereja di masa kini, ya, bagaimana gereja itu menjadi lebih inklusif dan lebih berani. Jadi teologi Dalit mengajarkan bahwa gereja tidak bisa menjadi netral dalam menghadapi ketidakadilan struktural. Gereja harus memilih sikap memihak kepada yang tertindas atau menjadi bagian dari sistem penindasan. Jadi menurut ajaran daripada teologi Dalit, gereja ini tidak boleh netral, ya, tidak boleh berada di pihak yang netral lah. Jadi harus memihak kepada yang tertindas atau menjadi bagian daripada penindasan. Kemudian kalau menurut menjadi gereja yang inklusif itu menghapus hierarki diskriminatif, ya, menciptakan ruang aman bagi yang terluka, merayakan keragaman sebagai hadiah dari Allah. Kemudian melawan struktur dosa yang menganalisis struktur sosial secara kritis, memperjuangkan kebijakan yang adil, terlihat dalam politik dan yang bertanggung jawab, dan belajar dari bawah, kemudian mendengarkan suara-suara pinggiran, membangun kemitraan yang setara, mengintegrasikan perspektif komunitas yang termarginal. Lanjut, Pak. Berikut adalah pro kontra tentang teologi Dalit. Ya. Berdasarkan yang pro, membebaskan kaum tertindas. Jadi membagikan suara teologis bagi Dalit yang selama ini diabaikan. Jadi menurut kaum yang pro, bahwa membebaskan kaum tertindas itu hal yang sangat bagus. Dan kontranya, berdasarkan keterbatasan konteks, fokus pada pengalaman Dalit di India sehingga dianggap kurang relevan secara global. Jadi menurut orang-orang yang kontra, teologi Dalit ini fokus pada pengalaman orang-orang yang ada di India. Jadi tidak bisa dianggap relevan dengan kondisi secara global. Kemudian kritik terhadap diskriminasi dalam gereja bagi orang-orang yang pro terhadap teologi Dalit itu menyingkap bahwa praktek kasta masih hidup dalam komunitas Kristen. Ya. Jadi tidak dipungkiri bahwa praktek kasta itu masih ada dalam komunitas Kristen. Kemudian yang kontranya, risiko politisasi dikhawatirkan lebih menjadi gerakan sosial politik daripada refleksi iman murni. Jadi menurut orang-orang yang kontra, teologi Dalit ini dikhawatirkan menjadi gerakan sosial politik, ya, dibandingkan merefleksikan iman murni. Kesetiaan pada Injil menurut orang-orang yang pro menekankan bahwa keadilan dan kasih Allah bagi semua orang. Kemudian bagi pihak yang kontra dengan teologi Dalit dinilai belum memiliki kerangka teologi yang mapan seperti tradisi teologi klasik. Seterusnya, solidaritas dan teologi pembebasan lain bagi pro sejalan dengan teologi feminis, ya, teologi kulit hitam dan lain-lain. Jadi menurut orang-orang yang pro, teologi Dalit ini sejalan, ya, dengan teologi feminisme atau teologi kulit hitam dan lain-lain. Bagi kelompok yang kontra, teologi Dalit ini berpotensi eksklusivitas, ya, bisa dianggap hanya relevan bagi Dalit, bukan umat Kristen secara umum. Lanjut, Pak. Gereja atau aliran teologi yang pro dengan teologi Dalit. Yang pertama, gereja Protestan di India, ya. Kemudian ada Church of North India.
banyak pemimpin Dalit muncul dari gereja-gereja seperti uh, Uskup M. Ajaryah di Madras. Mereka menekankan kesetaraan dalam Kristus dan menolak diskriminasi kasta. Jadi gereja ini pro dengan ajaran daripada Dalit, ya, di mana menekankan kesetaraan dalam Kristus dan menolak diskriminasi kasta. Kemudian World Council of Church dan World Communion of Reformed Church mendukung teologi Dalit sebagai bagian dari gerakan global melawan diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Dan berikutnya teologi pembebasan, ya, dari Amerika Latin, Asia, Afrika, melihat teologi Dalit sebagai ekspresi lokal dari semangat pembebasan yang sama dengan karya Gustavo Guterres dan teologi feminis atau teologi kulit hitam. Jadi menurut kelompok yang pro, teologi Dalit ini merupakan ekspresi, ya, dari semangat pembebasan. Berikutnya Gereja Katolik Progresif di India. Beberapa teolog Katolik mendukung pendekatan Dalit karena sejalan dengan ajaran sosial Katolik tentang martabat manusia dan keadilan sosial. Jadi menurut orang-orang Katolik atau gereja Katolik yang ada di India, bahwa teologi Dalit ini sejalan dengan ajaran sosial yang diajarkan oleh Katolik tentang martabat manusia dan keadilan sosial yang perlu dikerjakan, seperti itu. Ya. Sekian, Pak. Iya, terima kasih Pak Aris. Saya akan melanjutkan. Kalau tadi yang pro, sekarang saya akan menjelaskan yang kontra. Ya, siapa aja kalangan yang kontra, kalangan evangelikal konservatif, mereka mengkritik, ya, kalau teologi Dalit ini dianggap terlalu menekankan aspek sosial politik daripada keselamatan pribadi dalam Kristus. Ya, yang berikutnya, yang kontra juga gereja tradisional yang mereka masih terikat pada struktur kasta, ya. Sebagian komunitas Kristen di India masih mempraktekkan diskriminasi kasta sehingga menolak atau mengabaikan teologi Dalit, ya. Terkesan mereka egois kalau saya lihat, ya. Teologi reform konservatif yang klasik. Beberapa kalangan menilai teologi Dalit kurang sistematis, terlalu kontekstual. Tadi sudah dijelaskan sama teman-teman, ya. Dan beresiko mengaburkan doktrin inti iman Kristen. Tadi Pak Aris juga menjelaskan. Kalangan yang menekankan universalisme teologi, itu juga kalangan yang kontra dengan teologi Dalit. Kenapa? Karena mereka menganggap teologi Dalit terlalu eksklusif untuk konteks India. Jadi di luar India, konteks ini tidak bisa berjalan, sehingga tidak relevan bagi umat Kristen secara global. Ya. Mungkin Pak Roy bisa melanjutkan. Silakan Pak Roy. Baik, terima kasih Pak Albert. Ada beberapa catatan penting yang kita garis bawahi di sini adalah yang pertama di dalam yang kontra ini adalah mereka memandang bahwa kekuatan utama teologi Dalit adalah keberanian menafsirkan Alkitab dari perspektif kaum yang tertindas, sehingga ini menghadirkan wajah Allah yang berpihak pada keadilan. Jadi mereka memandang bahwa menurut yang kontra ini bahwa Allah itu hanya berpihak kepada ketidakadilan, ya. Kemudian kritik utamanya adalah teologi ini bisa terlalu terikat pada konteks sosial India, sehingga perlu dialog dengan tradisi teologi lain agar lebih universal. Silakan Pak John. Kesimpulan sederhana sebenarnya kalau dari seluruh pemaparan, teologi Dalit akan terus mendapat dukungan dari gereja ekumenis dan progresif yang
pro yang menekankan pada keadilan sosial, tetapi akan terus juga menghadapi penolakan dari kalangan konservatif dan tradisional yang lebih menekankan ortodoksi dan keselamatan pribadi. Tetapi kita juga tahu umumnya teologi kontemporer penekanan misi bergeser terlalu kepada moralitas sosial daripada misi keselamatan melalui Kristus yang menghasilkan spiritual personal. Udah habis, doa penutup lah. Oke. Persembahan Pak, lupa Pak. Oh, doa berkat dulu ya, doa berkat dulu. Sudah lengkap langsung ditutup ya. Oke. Oke, berikutnya mungkin teman-teman yang ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Nanti kelompok 2 kita sama-sama menjawab. Atau tidak ada pertanyaan, sudah lengkap kali ya? Slide-nya di close dulu Pak, biar Oke. Baik. Ya. Ya. Shalom, boleh izin bertanya untuk kelompok 2? Silakan Pak Michael. Iya. Pembahasan yang sangat menarik tentang teologi Dalit. Saya sudah lama lihat tentang kaum Dalit di YouTube, mereka di India. Baru kali ini ternyata kaum Dalit ada dari Kristen gitu ya. Saya pikir kan mereka Hindu. Kita pikir, aduh, coba masuk Kristen aja, mereka terbebas dari Dalit gitu ya. Karena kan dalam kasta India mereka tidak masuk hitungan dari kasta orang India. Makanya mereka diasingkan, sampai bayangannya saja kalau terkena orang itu mereka anggap najis gitu ya, bayangannya saja. Yang saya mau tanya, kira-kira seberapa banyak itu orang Dalit yang beragama Kristen gitu di India? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaan saya, kenapa gereja di sana ikut-ikutan gitu ya mengucilkan pendalitan, istilahnya mereka masuk dalam struktur dari kasta-kasta orang India gitu, kasta-kasta orang India. Malah saya pikir bagusnya mereka berbondong-bondong pindah ke kita gitu, karena kan kalau di kekristenan kan tidak ada struktur dari kasta-kasta itu gitu. Nah, ini yang sangat disayangkan, harusnya gereja di sana menampung mereka sebagai jiwa-jiwa. Kenapa malah ikut-ikutan mengucilkan, padahal kan Kristen kan tidak masuk dalam kasta dari India begitu, kelompok 2. Mohon pencerahannya. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Michael untuk pertanyaannya ya. Tadi berapa banyak ya orang Dalit yang beragama Kristen ya Pak ya, yang ada di India. Terus mengapa orang Kristen juga kayak kesannya juga tidak mempedulikan kaum Dalit ya? Mungkin bagi kelompok 2 bisa membantu menjawab. Saya persilahkan. Ya, kalau thank you ya Pak Michael ya. Kalau rilis data kan sebenarnya juga kaum Dalit ini secara pemerintah di India juga nggak ada rilis resmi angka Kristen. Kalau kita cek pun di populasi India yang hanya dikatakan ya jumlah Kristen aja, tapi kita nggak pernah dapat dari uh, rilis resmi berapa kaum Dalit ya. Tapi kan di India memang hampir sekitar 24 juta ya Kristen. Itu sensusnya tahun 2001. Yang terbaru saya juga belum tahu. Tapi memang diperkirakan memang lumayan besar dari kaum Dalit ini. Tapi itu juga nggak ada rilisnya. Jadi mungkin nanti ya kita sama-sama lah Pak Michael survei ke sana nanti. Mungkin kita tinggal di sana dulu nanti beberapa hari. Nggak apa-apa. Tapi tadi memang menarik Pak. Tadi yang ya kita juga yang miris ya Pak ya. Double diskriminasi ya Pak.
tadi yang dikatakan di slide itu, kita pikir ketika mereka berpindah kepada Kristen menjadi Kristen akan lebih baik gitu loh. Yang tadinya kan nggak masuk di dalam kasta. Tetapi sebenarnya gereja-gereja yang ada pun berarti juga ini membuktikan di dalam gereja lah yang membuat mereka tertindas. Justru inilah yang melahirkan teologi Dalit, Pak. Kalau waktu mereka tertindas di luar kekristenan, tidak ada teologi, Pak. Karena mereka nggak punya pemahaman. Tapi justru ketika mereka menjadi Kristen, tidak lepas dari kasta. Itu tadi yang kutipan itu tadi yang dikatakan ya. Kami disambut Tuhan di pintu, tapi di belakang sebenarnya kami nggak diterima juga. Jadi mereka masuk Kristen, ini adalah satu harapan yang mungkin awal-awal mereka punya. Kristen lah yang membebaskan mereka bisa masuk ke sistem agama. Saya juga nggak bisa bayangkan ya Pak, ya kayak tadi najis ya. Kita di Indonesia dikatain najis saja, kita parang orang Pak. Apalagi di Manado kali dikatain najis, diparang kali orang. Ini bayangkan turun-temurun begitu, bahkan setiap pekerjaan yang profesi yang mereka tekuni pun ikut najis. Ini kan ngeri juga ini. Ya mungkin kalau di Israel Samaria ya, kaum Samaria nggak masuk ke sistem agama. Eh, tapi yang menarik itu kenapa di gereja? Ya mungkin ini kritik Pak. Gereja sendiri kadang-kadang kan mungkin dulu gereja juga nggak jahat dari awal kemurniannya. Pasti salah satu strategi misi di gereja waktu misionaris masuk ke India, salah satu memang waktu pendekatannya pasti ada dulu strategi misi juga. Salah satu yang didekati pasti kasta-kasta tertentu. Ada pendekatan kepada kasta Brahma, ada kesatria, semua itu. Ah, dan ketika itu masuk ke dalam gereja, kayak kaum Brahma jadi Kristen, kaum kesatria jadi Kristen, ya kan? Atau Fasya jadi Kristen, yang semua di atasnya. Ini tidak gampang sebenarnya secara transformasi diri di dalam sosial tetap harus ada perbedaan di dalam apalagi perbedaan itu kan legal kan Pak ya, bukan ilegal ya perbedaan itu ya. Itu kan valid ya dari secara Hindu dan mereka juga mayoritas. Ketika itu terbawa kepada kepada di dalam gereja sendiri memang mungkin ada juga PR dari gereja bagaimana membuat tubuh Kristus itu terhadap kasta yang tadi di dalam. Nah, tapi secara psikologi juga sebenarnya saya juga pernah belajar konseling psikologi. Contoh gini, ada seorang yang kita bantu psikologinya, Pak. Dia menikahi pembantunya, Pak. Seorang menikahi pembantunya. Dinikahi resmi, Pak, semua. Mbak, tidak ada karena hamil, tidak ada karena apa. Tetapi setelah berumah tangga ada masalah. Ternyata nggak gampang bagi suaminya, Pak, untuk menghormati istrinya dengan melepaskan bahwa ini dulu pembantu. Itu juga ada efek psikologisnya. Jadi menurut aku kalau Bapak bilang harusnya ini PR kita bersama, makanya bagi kita di gereja hari ini kan Pak, justru kalau di India ada kasta, masuk kaum Dalit, masih ke bawah kasta di dalam gereja, menurut saya ya ini PR besar, tapi mungkin kita lebih bisa ada toleransi dan rasa maklum. Tetapi sebenarnya gereja di Indonesia juga diperhadapkan kok Pak. Siapa yang masuk gereja paling kaya biasanya juga dilebihi disambut dan dibuat kasta kok Pak. Orang-orang yang di gereja pun ada yang termarginal. Jadi menurut aku memang ini PR kita bersama untuk menghadapi ini. Tapi ada satu hal yang lahir dari perlakuan gereja yang tetap tidak memperlakukan mereka sebagai saudara yang sama setara. Ya, itulah hasilnya teologi Dalit ini. Makanya kita ada juga materi hari ini. Terima kasih Pak Michael. Kalau ada teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan. Dari kelompok 2 ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Ya udah cukup Pak, saya rasa kayaknya tadi udah komplit dikasih Pak John ya. Cuma memang satu lagi memang penolakan paling besar nih yang saya lihat juga kan karena dari apa ya gereja-gereja kompleks apa tradisional ya yang memang strukturnya sudah jelas ya. Apalagi kalau mungkin zaman dulu ya kalau kita lihat ketika orang pergi perintisan mungkin mereka pasti membawa struktur yang sudah jelas ya. Artinya mempercayain pasti yang mereka percaya orang-orang
yang istilahnya ada di dalam circle mereka ya, lingkungan mereka. Jadi ketika mereka datang ke India mungkin para misionaris, kemudian tanpa mereka sadari juga mereka kan melihat juga nih gimana masyarakat yang mereka layani ya, tanpa mereka sadari juga mereka membuat kasta tersendiri gitu. Tanpa mereka sadari ya, walaupun sebenarnya kemungkinan juga mereka tak terpikir ke sana mungkin ya, tapi seperti kita juga kadang-kala kan begini ya Pak, seperti kata Pak Jun tadi, bisa jadi juga di dalam gereja kan terjadi juga pengkastaan-kastaan gitu ya, di mana orang ini yang paling dihormati, seperti kata Pak John, kalau orang dia berduit, anggota dewan, itu pasti dihormati bukan main ya. Lagi kami pernah juga yang ketika Natal PGPI ya, ketika perwakilan wali kota atau DPRD datang, wah itu semua menyambutnya luar biasa dan mereka pasti duduk di depan gitu ya, sangat dihormati. Sementara nanti pembagian juga makanan juga ya, mungkin udah pasti beda lah makanannya ya. Itu juga tanpa sadar kita juga membuat perbedaan, bahkan di bangku-bangkunya pun pasti beda gitu ya. Di gereja juga. Ya ini memang apa yang disuarakan Dalit ini juga, ini jadi PR kita juga seperti kata Pak John tadi ya, teman-teman juga gitu, bahwa itu juga terjadi hari-hari ini tantangan gereja. Jadi seperti di awal tadi saya katakan bahwa gereja-gereja yang tradisional ya ini paling banyak tanda kutip ya, ini bukan saya sedang menghakimi, bukan ya, mungkin berlaku yang namanya struktural yang ini ya, yang tanpa sadarin menjadi seperti kasta ya gitu. Mungkin itu saja sih tambahnya teman-teman. Silakan yang lain. Terima kasih Pak Roy. Saya rasa cukup. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kalau dari yang resen di sini Pak Kelvin Sebastian, saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Wow, saya jujur mengapresiasi sekali ya penjelasan dari Bapak Ibu semua. Nggak ada ibunya ya, maaf ya Bapak-Bapak semua ya. Jadi yang menjelaskan ya, saya melihat cukup jelas. Kelompok juga ingin mencari aman, tidak mendukung yang pro atau yang kontra begitu ya. Nggak seperti kami kemarin begitu. Ya ini juga bahkan tadi dikatakan apakah ini bidat. Nah, itu juga kelompok juga sudah menjawab. Jadi seolah-olah kita selesai begitu ya. Tapi ada pertanyaan yang menggelitik pikiran saya ya begini. Tadi ketika dijelaskan bahwa kelompok Dalit ini, teologi Dalit maaf, ini kan selalu bicara orang-orang lemah ya. Karena di sana kaum marginal, bahkan tadi sudah dijelaskan detailnya. Akhirnya Injil itu terfokus untuk kaum Dalit, begitu. Agar mereka tidak mendapatkan diskriminatif. Betul ya, tadi ya. Bahkan ada penjelasan dari siapa tadi, Nirmal itu dikatakan, harusnya gereja itu terfokus kepada yang tertindas. Jadi, yang saya bayangkan berarti gereja di sana udah seperti LSM begitu ya. Nah, itu pertanyaan pertama yang saya mau tanya kepada kelompok. Kemudian yang kedua ya, jika Allah itu terfokusnya kepada yang tertindas, apakah itu berarti Allah nggak berpihak kepada yang mapan? Ya, artinya pasti di sana juga ada orang yang mapan. Ya, terus bagaimana cara untuk gereja itu di sana ya menafsirkan agar ditafsirkan Allah itu tidak memihak begitu. Itu yang kedua ya. Ya mungkin itu aja sih ya. Tadi yang saya ada pertanyaan satu lagi, tapi kok tadi sepertinya udah dijawab sama kelompok. Terima kasih. Terima kasih Pak Kelvin untuk pertanyaannya. Tadi kalau saya simpulkan pertanyaannya 2 atau 3 ya Pak? Ya. Dua aja Pak, 2. Ya, apakah kalau kita lihat dari penjelasan tadi, apakah teologi Dalit ini kesannya seperti LSM ya? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang tentang tertindas ya Pak ya? Benar Pak ya?
Ini kesannya cuma hanya berpihak kepada kaum tertindas. Terus kaum yang mapan itu seperti apa gitu. Sedangkan kalau kita lihat Tuhan itu kan universal ya untuk semua kelompok, ya Tuhan berpihak. Mungkin itu pertanyaannya Pak Kelvin. Ya, Betul, betul, Pak. oke, terima kasih. Dari kelompok 2 mungkin bisa membantu jawab. Silakan Pak Roy, Ya, Pak John mungkin, ya izin. Mungkin atau yang apa lain. yang saya tahu ya, Pak. Apa yang pandang, terima kasih buat Pak Kelvin tadi ya. Tadi kan pertanyaannya apakah dari teologi Dalit ini sepertinya gereja seperti LSM ya, nggak salah saya ya, begitu ya. Ya kalau kita lihat dari pemaparan tadi memang ada beberapa hal yang sepertinya dia kan apa ya, berbicara seperti apa, politik juga ya. Ada juga unsur-unsur politiknya, di mana juga ada unsur iman ya. Jadi mereka ini kan seperti biasalah orang LSM biasanya apa ya, menyuarakan suaranya begitu ya. Jadi mereka ini kan seperti di awal lahirnya dari keadaan yang tertindas, akhirnya mereka menyuarakan keadilan bagi mereka ya. Jadi mereka membentuk kelompok ya, berjuang untuk pembebasan mereka. Dan seperti pembahasan tadi yang boleh kami sampaikan bahwa uh, dasar teologianya tadi yang mereka bangun itu adalah mereka itu kan mengeksegesi ya. Jadi apa yang mereka alami mereka bawa ke dalam firman Tuhan gitu. Bahkan mencari firman yang cocok bagi mereka, dan itu akhirnya mereka suarakan. Ya kalau Pak Kelvin bilang sepertinya LSM ya, ya bisa juga mirip-mirip seperti itu gitu ya. Kalau dari segi pandangan mau dipandang seperti itu ya bisa juga ya. Ya kita bebas saja ya untuk memandangnya juga ya. Kemudian untuk dalam hal tadi kan ada pertanyaan apakah Allah berpihak aja pada orang miskin. Nah, ini tadi juga yang menjadi kritik ya bagi orang-orang yang kontra ya gitu. Pak, apakah Allah hanya berpihak kepada orang-orang yang miskin kan begitu ya? Yang pasti ya Allah tidak berpihak pada siapapun gitu ya. Artinya Allah mengasihi semua gitu. Orang-orang ya mau apapun keadaannya. Ya kalau kita lihat sih bahwa tadi juga dari yang kontra juga sudah menyampaikan kayaknya ada pengaburan daripada Injil keselamatan ya. Yesus itu sepertinya hanya datang untuk memperjuangkan satu kelompok saja atau memperjuangkan dunia ini aja, hampir sama seperti bangsa orang Yahudi yang mengharapkan keselamatan ya untuk membawa mereka bebas dari penjajahan dunia ini. Padahal Yesus kan misinya bukan itu gitu ya. Jadi itu yang terjadi ya. Yang pasti Yesus mengasihi semua ya. Dia juga ingin memulihkan, mengangkat kehidupan siapapun gitu ya. Jadi artinya ya Allah mengasihi semua gitu. Itu sih yang menurut saya ya. Silakan teman-teman yang lain menambahin. Terima kasih, Pak Kelvin. Kalau saya berasa adalah memang uh, kalau kita lihat kacamata dari orang tertindas kan ini memang secara alamiah kan orang yang tertindas gampang bersatu. Satu penderitaan. Suaranya juga kuat ketika bersatu. Tetapi kan kita juga bisa memahami begini. Karena tadi kan semua cara mereka aja memahami kitab suci kan membaca dari kacamata orang tertindas atau kaum tertindas. Jadi kita bisa berbicara hal yang sama, tetapi karena ada perasaan yang terdalam, aspek psikologis atau mental, itu mempengaruhi definisi. Walaupun mungkin kalimat yang sama. Ya kan, orang tertindas contoh tadi. ah, Cara mereka mengambil Alkitab itu kan tadi
udah kacamata tertindas semua. Ya kan, kalau di Titus kan dikatakan gini, bagi orang yang murni, segalanya murni. Bagi orang yang korup, segalanya korup. Kan gitu. Bisa bias. Aku nggak sebut korup lah, bias. Tapi tadi, akhirnya kan, gereja masuklah misi. Sebenarnya saya percaya adalah, kaum Dalit ini adalah, sampai hari ini adalah kaum yang paling besar menjadi umat Kristen. Di India, dari seluruh kasta mereka yang terbesar menjadi Kristen. Dari 2 jutaan itu 2 jutaan penduduk itu Kristen sekarang, mereka lumayan paling terbesarnya. Itu adalah nggak data angka, tetapi itu disepakati data itu mereka yang paling besar. Berarti kan secara opportunity, peluang untuk mereka percaya kepada Yesus di atas keadaan mereka, ini kan peluang bagi kita penginjilan. Jadi misi masuk. Saya percaya waktu misi masuk, mereka punya misiologi, approach, pendekatan misinya pasti. Ya pasti yang nyambung sama mereka pasti adalah pembebasan. Betul ya, ini pembebasan. Itu membuat merangkul karena kita pasti ketika kita misi kan yang kita berusaha kan resistensi, kita nggak mau bikin resistensi. Kalau seperti dulu Zending pertama dari Jerman datang ke Batak, ya Ferguson dan Liman dimakan orang Batak langsung kan. Di itu kan akhirnya kan belajar dari itu Nommensen kan. Dia memahami budaya dulu. Ini kan sebenarnya pendekatan. Kemudian mereka menjadi Kristen. Tetapi mungkin disinilah perlunya memang bagi gereja mempersiapkan setelah mereka jadi Kristen. Itulah yang disebut adalah pendewasaan. Pendewasaan ini apa? Pendewasaan teologinya, pendewasaan pemahamannya, pendewasaan pemikirannya. Karena itu kan kencang. Bisa juga nanti dalam satu gereja, umpamanya kita anggaplah satu gereja sinode di mana kaum Dalit semuanya. Sebenarnya juga akan ada kesulitan ketika ada mereka mementobatkan kaum Brahmana. Itu juga akan ada masalah. Kalau kaum Brahmana pun berhasil di sana, ini juga bisa terjadi gitu. Jadi menurut aku, kita perlu redefinisi ulang. Ketika Yesus katakan dia juga adalah Tuhan bagi orang-orang yang kaum marginal, terpinggirkan. Dia kan untuk orang yang asing, orang yang telanjang, orang yang miskin, orang yang ini. Sebenarnya kan bisa kita punya definisi manusiawi, definisi psikologi, atau definisi sosial, definisi politik, tetapi kan kita harus balik ke definisi rohani sebenarnya. Karena tadi tarik ulur adalah antara ini menjadi sosial politik atau ini menjadi spiritual, isu spiritual personal gitu loh. Karena mereka biasa kaum kan tadi, kumpul kaumnya, pemikiran secara kaum, personalnya berbeda. Jadi menurut aku memang kita harus kembali kepada amanat agung. Saya percaya amanat agung itu bagus banget. Jadikan semua bangsa murid, baptis mereka. Kita tahu baptis itu jadikan mereka murid adalah faktornya kita. Dia dibaptis adalah faktor dari dia. Tetapi faktor gereja adalah ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan. Disinilah pembinaan berikutnya. Bagaimana biar mereka benar-benar transformasinya menjadi Christ-like atau seperti Kristus. Jadi ini mungkin yang kita benahi. Jadi kami menerima teologi Dalit bukan berarti setuju kalau ini menjadi satu kritik yang akan membangun gereja untuk punya juga sensitivitas kepada secara sosial. Saya merasa kita butuh ini juga. Karena teologi Dalit bukan lahir dari non-Kristen, justru dari orang yang sudah menjadi Kristen dari kaum Dalit, kritik kepada gereja itu sendiri. Jadi menurut aku sensitivitas gereja menerima kritik dari jemaatnya harusnya lebih cepat sebelum kita dikritik dari luar. Thank you. Terima kasih, luar biasa sekali. Oke, semoga menjawab ya Pak Kelvin. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Dari Pak Panca, saya persilahkan. Habis itu ada Pak David. Sekarang pukul kalau di Ambon 20.23. Jadi masih cukup. Silakan Pak Panca. Ya, terima kasih Pak Albertus dan juga kelompok 2 yang sudah menjelaskan secara lengkap ya. Dan saya pikir kelompok 1 sudah lengkap. Wah, ternyata ini lebih lengkap lagi. Sampai pada kesimpulan
dan saya betul-betul mengikuti dari awal. Sepanjang penjelasan tadi memang jadi muncul banyak pertanyaan ya, jadi muncul banyak pertanyaan, muncul banyak pemahaman baru yang saya dapat. Saya pikir kalau misalnya tidak ada kesimpulan dari kelompok 2, mungkin baru saya akan bertanya beberapa hal. Tetapi saya mengikuti penjelasannya sampai pada kesimpulan. Saya merasa banyak beberapa poin yang saya pikir saya sepaham dengan kelompok 2. Jadi beberapa yang saya perhatikan tadi bahwa bahayanya tendensi dari teologi Dalit adalah jadinya apa ya istilahnya pertumbuhannya dari sisi bawah ya, dari kaum marginal tadi, tidak melihat secara universal. Kemudian yang saya lihat tadi bahwa akhirnya keyakinan imannya dibangun bukan karena spiritual personal, tetapi lebih kepada tuntutan secara kelompok ya, secara sosial. Nah, jadi terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menjelaskan begitu jelas. Saya hanya mungkin mau bertanya sedikit, karena saya mencoba menggunakan AI ya. Saya mencoba menggunakan AI, bagaimana teologi Dalit ini menilai satu peristiwa pertemuan Yesus dengan Matius, kemudian pertemuan Yesus dengan Zakheus pemungut cukai. Saya mencoba dari POV Dalit, apakah bisa melihat Matius dan Zakheus ini dari sisi seorang yang dianggap elit, seorang yang dianggap kaya. Ternyata tidak bisa. Jadi semua sudut pandang yang dilihat oleh teologi Dalit ini melihat bahwa Matius misalnya sebagai karakter yang dikucilkan karena najis, karena dianggap najis dia. Kemudian Zakheus tidak bisa dilihat sebagai kaum elit karena dia adalah orang pendek secara fisik, orang yang dikucilkan juga. Jadi saya jadi melihat teologi Dalit ini membawa kita betul-betul memang selalu melihat dari sisi tertindasnya, kemudian sisi lemahnya, sisi penderitaannya. Nah, ini menuntun saya pada satu pertanyaan. Saya mengacu kepada perintah Tuhan ya, bahwa kita itu perintah yang pertama dan terutama itu kan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu kan yang perintah terutama dan yang pertama. Nah, saya jadi berpikir, apakah memang akhirnya teologi Dalit ini lebih fokus kepada penderitaan lahiriah? Karena tadi menyebut bahwa Yesus sebagai Dalit yang tertinggi gitu. Apakah memang hanya fokus kepada penderitaan Yesus yang secara lahiriah, atau penderitaan mereka secara sosial yang diderita secara lahiriah? Secara mungkin kalau dibilang susah dapat kerja, susah dapat makan, diskriminasi dan sebagainya. Tetapi yang saya mengerti bahwa Yesus dalam konteks penderitaan itu kan sebenarnya lebih mengedepankan penderitaan karena dosa, bukan karena penderitaan lahiriah. Ya bukan hanya sekedar penderitaan lahiriah. Yesus itu kan penderitaan secara lahiriahnya kan mungkin lebih tepat ketika proses dia disalib ya. Tetapi kan lebih daripada itu, pesan Yesus itu kan lebih kepada penderitaan karena dosa. Dia mati untuk menebus kita dari dosa. Apakah ini jadi satu pemikiran bahwa teologi Dalit ini akhirnya jadi salah paham? Jadi melihat Yesus dari sisi penderitaan lahiriah, bukan melihat Yesus itu mau mengajarkan kita terbebas dari penderitaan dosa. Nah, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih kelompok 2. Terima kasih Pak Panca. Mungkin saya nggak perlu menjelaskan, menyimpulkan lagi ya pertanyaannya. Ada mungkin bisa bantu kita sama-sama. Iya, iya, izin menjawab. Ya, apa yang dipaparkan tadi Pak Panca tadi ya, sangat bagus ya. Jadi memang
seperti tadi kami dari kelompok ketika membahas ini ya, memaparkan memang ada tadi Maaf di Pak Roy, suaranya kurang jelas Pak Roy. halo. Ya, mungkin lebih dekat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Pantang. Ya tadi apa yang dipaparkan sangat bagus juga ya pertanyaannya, dan kami tadi juga ada coba untuk memaparkan ya seperti tadi di PPT kami tadi yang kami presentasikan tadi, memang teologi Dalit ini kan dibangun dari kacamata mereka sendiri ya, menafsirkan kitab suci ini, Alkitab ya. Jadi kerangka dasar kerangka orang yang membangun teologi Dalit ini ya, itu tadi kan dari apa yang mereka alami ya, ketertindasan mereka, dari mereka yang kasta yang paling hina ya, yang diabaikan. Jadi mereka membangunnya itu gitu ya. Jadi ya akhirnya seperti yang kita tahu bahwa ketika teologi itu dibangun dengan dasar yang tidak benar, ya bisa saja nanti fondasi kerangka yang dia bangun kemudian akan naik ya, akan berkembang, itu bisa saja akhirnya itu menjadi sesuatu yang tidak benar juga gitu ya. Dan itu yang terjadi, apa yang mereka bangun ya. Kalau kita balik dengan kata 1 Petrus 2 ya ayat 18 sampai 19 ya, tentang penderitaan Kristus ya, kalau mereka belajar ya, bukan secara lahiriah tadi yang seperti kata Pak Panja tadi ya, bahwa kedatangan Kristus bukan untuk pembebasan lahiriah saja ya, tetapi tentang bagaimana pembebasan dosa ya, tentang manusia itu diselamatkan rohnya ya, jiwanya gitu ya. Kalau dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 19 dikatakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, ini karena teologi yang mereka bangun tadi kan dari bottom ya, dari bawah ke atas ya. Sementara kalau biasanya seperti kita juga belajar tentang teologi itu harus dibangun dari atas ke bawah gitu. Dari kebenaran yang harus dieksegisi ya, kita tarik dan kemudian kita gali ya gitu. Jadi dapat juga kalau menurut saya ya, itu disimpulkan juga memang mereka lebih banyak secara lahiriah saja Pak yang mereka perjuangkan. Walaupun memang perlu seperti kata Pak John tadi ya, mungkin di awal misi misionaris adalah untuk menjangkau mereka ya, tetapi perlu tindak lanjut mungkin ya, membangun teologi yang benar bagi mereka. Itu saja sih menurut saya. Mungkin teman-teman yang lain bisa tambahin. Terima kasih. Terima kasih Pak Panca, itu memperkaya, menambahkan, betul memang menjadi makin kuat definisi mereka tentang penyelamatan aja udah lebih kepada tadi penderitaan akibat penderitaan sosial, padahal tadi dosa. Itu sangat benar. Karena memang tadi kita balik di awal tadi kita sebutkan ada 5 masalah karena dari pendekatan mereka ini sebenarnya. Pertama kan tadi semua teologi bottom up ini kan semuanya memahami Alkitab atau pemahaman rohani Alkitabiahnya pasti bias karena sudah dirumuskan lebih dahulu pengalaman sebagai titik awal. Dari situ aja kita udah tahu dampaknya. Kemudian rakyat sebagai subjek teologinya. Ini. Pondasinya adalah tadi pengalaman, kemudian subjek utamanya adalah rakyat. Kemudian refleksi kolektif adalah ketertindasan gitu, refleksinya. Kemudian praksis sebagai integritasnya juga adalah keberpihakan. Jadi adil tidak adil. Hal ini jadinya melahirkan sebenarnya kritik kontekstual. Pertama adalah kritik partikularisme yang pertama, yang sulit untuk mereka jelaskan dari teologi Dalit. Fokus Dalit terlalu sempit, sulit diterapkan secara universal. Jadi sampai sekarang ini nggak bisa. Jadi
Itu pertama. Kemudian reduksi teologis itu menjadi masalahnya. Aspek sosial jadi dominan, dimensi rohani dan eskatologis menjadi berada di bawah dimensi sosial tadi. Jadi ini akan bias terus. Padahal harusnya kan yang rohani di atas. Kemudian ada lagi terjadi adalah persoalan berikut terhadap seluruh teologi dari akibat pemikiran mereka. Terjadilah yang namanya ideologisasi. Ideologisasi adalah seperti membentuk sebuah ideologi, resiko jatuh pada politik identitas. Akhirnya kan politisnya memang lebih kencang pasti. Bukan lagi Injil secara universal. Akhirnya kan gimana kalau membangun entitas mereka, identitas mereka, jadi Injil itu bukan sebagai yang utamanya jadinya. Sehingga ini juga akan membatasi mereka juga. Let's say mereka jadi Kristen pun, ini akan membatasi mereka juga melakukan amanat agung, jadikan semua bangsa murid. Itu karena ideologisasi tadi. Kemudian terjadi juga namanya masalah dalam hermeneutika. Tafsir penderitaan itu kan terlalu subjektif ya. Tafsir penderitaan. Kalau orang kayak kita lah kalau lagi menderita kan, kita sama-sama yang menderita. Masalahnya sah, valid kan? Perasaan penderitaan itu kan valid ya. Tetapi belum tentu benar. Ini juga menjadi subjektif karena kurang jadinya dialog dengan tafsir global. Jadi tidak terbuka juga, akhirnya sempit. Yang terakhir adalah tradisi gereja menjadi kurang integrasi dengan tradisi sebelum-sebelumnya yang lebih luas. Padahal banyak yang sebelumnya juga sebenarnya itu tidak ada masalah dengan kita. Jadi ini juga bahaya. Ada 5 tadi yang aku pendekatan tadi Pak, karena dia pemahaman mereka teologisnya itu lebih kepada sosial daripada spiritual. Itu terjadi tadi isu partikularisme, reduksi teologis, ideologisasi, hermeneutika, dan tradisi gereja. Itu sih Pak. Oke, apakah menjawab Pak Panca? Pak John sudah menjawab dengan lengkap ya. Saya menunggu jawaban Pak Albertus nih sebenarnya. Sudah lengkap Pak. Ini enaknya jadi moderator Pak. Iya, terima kasih sudah menjawab. Oke, berikutnya Pak David Marcelino. Ya, Ini pertanyaan terakhir sebelum nanti Pak Rudi mungkin akan menambahkan. ya, terima kasih Pak Albertus Sunarto ya. Ya betul sekali ya, luar biasa presentasi dari kelompok 2 ya. Saya sambil ngikutin, saya sebetulnya udah salin juga ya, tulis juga pertanyaan-pertanyaan. Tapi slide berikutnya ternyata menjawab pertanyaan itu ya. Saya merasa sangat lengkap ya dari beranjaknya dari mana, terus perbandingan dengan teologi yang lain ya, terus pro dan kontranya dibahas secara lengkap. Sehingga memang betul bisa langsung closing juga tadi ya. Namun kira-kira pertanyaannya bisa saya ubah seperti ini ya. Teologi Dalit ini kan yang saya lihat dan dengar tadi itu beranjak dari penindasan komunitas Dalit yang tidak tersentuh secara kasta ya. Artinya dari kelompok 2 juga merasa ini tidak relevan lagi ya untuk semua kalangan. Apakah betul begitu ya? Itu yang saya tangkap presentasi tadi ya. Dan jawaban-jawaban dari pertanyaan rekan-rekan tadi juga ya. Nah, jika hanya bisa diterapkan pada sistem kasta, terus bagaimana penginjilannya teologi Dalit ini diterapkan gereja untuk menginjili kasta yang lebih tinggi ya. Dengan kata kasar, kaum penindasnya atau elitnya, bagaimana caranya agar mereka tidak merasa dihakimi, bukan merasa tertuduh. Karena teologi ini kan beranjaknya dari penindasan ya. Terus bagaimana juga jika tidak ada lagi sistem kasta?
di 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 tempat yang bisa berlaku teologi ini. Itu saja, terima kasih. Sepertinya Pak Frans sudah angkat tangan tuh untuk menjawab itu, Pak David. Apakah kelompok 2 sudah malas menjawab? Kayaknya iya tuh. Udah babak belur kali, Pak. Kelompok kami ini kasihan, kami ditinggalkan ibu kami, Ibu Emi. Iya, tadi ada 3 pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama, apakah kalau presentasi kami kurang relevan di luar India ya Pak ya. Meskipun pada kenyataannya di luar India itu juga banyak ya, maksudnya kalangan-kalangan tertindas, istilahnya Dalit ya. Jadi kalau tadi dari presentasi kami, bahkan dari teman-teman juga yang melakukan presentasi, memang sudah tidak kontekstual ya Pak ya, teologi Dalit ini. Karena kalau di India ya itu mungkin sudah masih sangat sangat sesuai ya. Tadi Pak John juga menjelaskan bahkan ini sepertinya membentuk aliran teologi yang baru ya di sana gitu. Jadi kalau jawaban dari kami bahwa di luar India ini mungkin sulit diterapkan meskipun juga banyak orang-orang yang tertindas. Ya, itu mungkin yang untuk yang pertama. Mungkin yang kedua dan ketiga Pak John atau Pak Roy, Pak Aris masih ada di sini. Silahkan. Ya, saya coba jawab yang pertanyaan nomor 2, nanti mungkin Pak John yang ketiga atau juga 2 dan 3 gitu ya. Yang kedua tadi kan kalau nggak salah saya dengar ya, karena suaranya agak jauh tadi, maaf ya. Pak David. Bagaimana cara menginjili kaum yang atas ya tadi ya, kaum atas ini kan kaum Brahmana ya. Ya begitu ya Pak ya, Pak David. Suara Pak Roy nggak stabil Pak, bisa mungkin lebih ini. Iya Pak, saya coba menjawab yang pertanyaan 2 dulu Pak ya. Nanti mungkin Pak John bisa nambahin yang 2 dan 3 mungkin, atau teman-teman yang lain. Udah jelas Pak? Suaranya Pak Roy agak tertindas. Karena banyak kali. Iya. Mungkin kalau Pak Roy agak jauh sedikit justru makin jelas, Pak. Iya, ini jadi kalau Pak Roy agak jauh ada pembebasan. Iya begitu Pak. Kalau didekati makin. Ya, ini udah bagus Pak. Iya, betul. Ya. Jadi pertanyaan tadi kan yang kedua kalau nggak salah saya dengar, bagaimana cara menginjili kaum atas ya Pak ya, gitu ya Pak ya. Ya, kalau dari mereka sendiri yang teologi Dalit ini, dari apa yang kami paparkan ya, itu tidak mungkin mereka bisa menginjilin mereka ya, karena mereka hanya membawa teologi mereka untuk kelompok mereka gitu. Jadi yang bisa menginjili ya kemungkinan kecuali mereka mau terbuka ya untuk saya nggak tahu juga apakah juga mereka bersedia untuk memenangkan yang di atas ya. Tapi dari apa yang kita coba paparkan tadi ya, bahwa teologi mereka ini untuk mereka sendiri, untuk mereka bisa dibebaskan gitu. Untuk menginjili kaum yang atas itu ya butuh orang-orang yang memang punya hati gitu ya, untuk melayani orang-orang yang tidak memandang latar belakang apapun gitu ya, baik dia yang mau tinggi yang mau rendah gitu ya, dia punya hati untuk menjangkau jiwa-jiwa, mengerjakan amanat agung gitu ya. Jadi untuk melayani orang yang atas itu ya, saya pikir kalau hanya orang Dalit yang masih dia kuat dengan teologiannya, saya rasa mereka tidak akan terpikir untuk melayani orang yang atas gitu ya. Jadi bisa jadi ya orang-orang yang di luar Dalit itu sendiri gitu, yang tidak memegang teologi mereka ini gitu. Itu sih dari menurut apa yang saya baca ya, yang coba saya pelajari. Oke, mungkin silakan Pak John mungkin nambahin.
Thank you Pak Roy. Nah, mungkin saya coba menjawab tadi ada pertanyaan ketiga ya Pak ya, Pak David. Apakah mungkin kasta ini dihapuskan? Benar nggak itu Pak? Ya, ya, Eh, kalau kalau teologi Dalit ini cuma relevan dengan sistem kasta, ya bagaimana jika suatu saat tidak ada lagi sistem kasta, berarti teologi Dalit ini tidak bisa digunakan lagi gitu ya. ya. Eh, karena kan ini ya Pak ya, kalau tadi penjelasan dari teman-teman juga, teologi Dalit ini kan bottom up ya Pak ya, dari bawah ke atas. Ini bukan doktrin yang sangat penting ya, contoh mungkin tentang keselamatan, tentang Tritunggal ya. Jadi kalau pendapat saya, eh, kalau sistem kasta itu dihapuskan, mungkin saja ya Pak ya, teologi ini pun juga akan hilang. Kecuali kalau memang itu sudah mengakar ya bagi pribadi yang tadi menginterpretasi bahwa mereka itu kaum Dalit. Jadi ya bisa aja mereka akan tetap mempercayai itu gitu. Karena kalau kita lihat tadi kan ini berdasarkan dari kebutuhan mereka dari kelompok Dalit itu sendiri. Mungkin itu yang saya bisa jawab Pak David. Mungkin Pak John Oh, bisa menambahkan, terima, melengkapi. terima kasih Pak. Kalau menurut aku Pak David, kalaupun kita katakan mungkin makin ke sini nggak relevan ya, bukan berarti ini salah. Tapi waktu itu kita bisa bilang ini situasional dan sektoral. Itu memang tetap Pak. Tapi kalau ini pun nggak berlaku Pak, tetap Pak STT IKAT masih butuh teologi Dalit sebagai kajian. Kalau enggak nanti nggak ada tugas kelompok dari Pak Rudi nanti di semester-semester berikutnya, angkatan-angkatan berikutnya, itu tetap kita butuhkan sebagai kajian. Kemudian juga kita butuhkan juga ini sebagai refleksi gerejawi untuk kita juga kritik itu bukan sesuatu yang menjatuhkan kita, tapi kritisi-kritisi dari dalam gereja juga masih tetap berguna untuk apalagi kita pelayan-pelayan di sini untuk kita bisa sensitif juga kepada suara-suara di bawah, walaupun tidak bisa kita putuskan satu situasi hanya berdasarkan teologi ya, bottom up. Kita juga butuh top down. Jadi dalam leadership pun kita butuh top down dan bottom up. Nah, kalau strategi misi, mungkin ini juga masih bisa berlaku ke depan pengkajian dalam bentuk kajian misiologi untuk merumuskan mungkin daerah-daerah tertentu yang bersifat tadi situasional dan sektoral, mungkin di daerah terpencil atau mungkin ada kemiripan, kita mungkin masih bisa mengambil beberapa prinsip pendekatan ya Pak ya. Tetapi tetap kita harus balik kepada teologi utamanya kita. Jadi nggak bisa kita hanya jadinya bias. Kenapa? Seperti Yesus sendiri di kitab Lukas, dalam pendekatan misinya kan dia juga dari yang aku pelajari, mungkin bukan ini juga yang terbaiknya. Dia menggunakan pendekatan 3C kalau aku lihat di kitab Lukas. Pertamalah compassionate, compassion, belas kasihan pendekatannya kepada orang-orang yang miskin atau kaum marginal di sana. Itu dia bagi orang sakit, dia sembuhkan dulu sakitnya. Bagi orang Lewi, pemungut cukai tadi kan sebenarnya kalau dari sisi sistemnya gereja, sistemnya Yudaisme kan juga terpinggirkan. Sebenarnya disebut orang berdosa kan gitu gitu. Dia penuh kepada mereka pendekatan penuh belas kasihan. Tetapi ada juga kepada kaum-kaum agama seperti Saduki, seperti ahli Taurat, yang mereka kan sebenarnya sangat mengerti pengetahuannya dan penguasa. Cara Yesus itu adalah tidak pakai compassionate pendekatan, dia pakai konfrontatif pendekatan. Dia konfront langsung pemikiran mereka dan dia nggak berlama-lama. Tetapi yang menarik juga, misi Yesus tidak berhenti kepada mereka, bahkan kepada murid-muridnya. Kita lihat di kitab Lukas, dia pendekatan misinya adalah conviction, membangun conviction, keyakinan mereka terus didewasakan terus-menerus. Jadi kalau Paulus juga punya pendekatan be all things to all men. Jadi aku berasa pendekatan misi adalah
pendekatan terbuka karena ruang lingkupnya adalah jadikan semua bangsa. Jadi ini memang pemahaman kita yang kita nggak bisa berpatokan misi. Apakah itu ada yang kita berhadapan dengan kasta atau berhadapan yang tidak ada kasta? Tapi menurut saya secara prinsip masih ada tetap yang kita bisa pelajari dari teologi Dalit. Makanya kita nggak berani langsung menyebut mereka bidat. Thank you. Terima kasih Pak John sudah menjawab ya, melengkapi. Dan sepertinya tidak ada lagi yang angkat tangan dan juga waktu yang tinggal 10 menit lagi. Terima kasih untuk kelompok 2 teman-teman ya yang tadi mempresentasikan dan juga telah menjawab, dan juga teman-teman semua yang tadi sudah bertanya kepada kelompok kami. Semoga jawabannya dan juga presentasi materi hari ini membantu kita semua. Dan berikutnya saya persilahkan Pak Rudi untuk bisa melengkapi atau ada hal lain yang akan ditambahkan. Terima Ya, kasih Pak Pak Rudi. Albertus. Ya, plus dulu untuk kelompok 2 ini luar biasa ya. Ya, sampai Pak Pras tadi mau bertanya nggak jadi karena sudah lengkap begitu ya. Ya, memang sedikit istilahnya saya tidak mengatakan melengkapi ya karena sudah lengkap. Saya ada memberikan pendapat saja. Nah, bahwa teologi Dalit ini akan tetap berguna ya karena dan tidak akan pernah dihapuskan menurut saya karena ini bagian dari sejarah ya, seperti kalau kita lihat perjalanan teologi ada Arianisme, ada Doketisme dan lain sebagainya, ya akan tetap ada sebagai refleksi ataupun sebagai pengingat juga kepada kita atau gereja-gereja yang ada sekarang ya. Nah, kalau kita lihat kan bahwa munculnya teologi ini lepas dari sudut pandang kita pro atau kontra, tetapi terjadi karena diskriminasi sekaligus juga ada dominasi kasta di sana dalam struktur gereja itu tersebut. Ya, sehingga kalau kita melihat perlu tadinya antisipasi lebih jauh seperti dalam gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul berapa itu 6 ya kalau tidak salah ya, di mana ketika mulai ada perselisihan di sana langsung ada solusi yang diberikan. Dan tadi mungkin saya tidak katakan kurang, tapi tadi lebih sempurna kalau ada tambahan sedikit dari kelompok 2, mungkin nanti di dalam materinya ditambahkan bagaimana saran terhadap gereja-gereja masa kini agar tidak terjadi hal yang seperti terjadi dalam sejarah teologi Dalit ini kan gitu, karena berawal dari ketidakpuasan dari gereja, sarannya apa. Jadi saya tidak katakan kurang ya, materinya semakin berkembang. Buat saya tidak artinya begini, dari pemaparan kelompok 1 yang sudah bagus, lalu kelompok 2 ini semakin ada hal-hal positif yang kita tarik dari sejarah perjalanan teologi ini. Saya jadi teringat dengan cerita dari orang tua saya, ternyata dulu di orang Batak itu juga ada kasta. Ada kasta yang disebut dengan Hatoban. Tapi saya tidak melihat ada bekas-bekasnya itu. Apakah memang dia akhirnya hilang karena kehadiran kekristenan di suku Batak? Nah, kalau dalam sejarah orang Batak itu contohnya budayanya itu nggak tahu di daerah lain karena saya dari Pulau Samosir, setiap orang membuat baju maka akan dibuat kancingnya itu 1, 3, 5, 7. Pokoknya ganjil. Ini menandakan bahwa dia keturunan raja. Nah, tapi kalau dia keturunan Hatoban atau budak dalam bahasa Indonesia,
maka kancing baju, tangga rumah itu apa saja yang menjadi barang-barang mereka, urutannya 2, 4, 6 begitu. Nah, itu saya dengarkan cerita dari turun-temurun dari orang tua, tapi saya tidak melihat bekas-bekasnya itu, terutama untuk saat ini. Dan di mana mereka yang tadinya ada golongan yang disebut dengan budak itu? Apakah hilang karena kekristenan begitu hebatnya? Kekristenan itu masuk dalam dunia suku Batak sehingga pelan-pelan dia bisa membersihkan hal-hal yang tidak sesuai dengan biblika atau iman orang Kristen. Namun fakta sejarah dalam India ini terjadi itu karena banyak hal yang ketidakpuasan di dalam struktur perjalanan gereja. Padahal kita tahu dan kita setuju bahwa di mata Tuhan itu semuanya sama, kan begitu ya? Semuanya sama. Memang ini juga perlu diantisipasi oleh gereja-gereja masa kini ketika contoh ya, di sebuah gereja itu ada tempat-tempat yang dikultuskan untuk orang-orang tertentu, ini kan, atau penghargaan-penghargaan yang berlebihan untuk orang-orang tertentu. Saya pernah mengkritik keluarga kandung saya. Keluarga kandung saya itu mereka bilang begini, saya tidak sebutkan merek gerejanya, dia bilang, kalau pendeta itu kalau udah ke rumah si A, kebaktian, berlomba-lomba datang pendeta. Mereka berusaha agar dia yang khotbah di situ, ya kan, kebaktian keluarga. Lalu dia katakan, oh iya, ke rumah saya juga kalau udah kebaktian di rumah saya langsung datang ini, katanya pendetanya berlomba mereka. Saya bilang, sebenarnya tanpa kalian sadari, kalian menjerumuskan pendeta itu ke situasi yang bisa menjatuhkan iman mereka. Karena apa? Karena kita memberikan penghargaan yang berlebihan kepada orang-orang tertentu. Nah, ini juga bisa terjadi di kalangan gembala-gembala sidang kalau kita terlalu memberikan apresiasi, penghargaan, penghormatan yang melebihi sesuatu yang mereka bisa emban. Karena ada juga orang ya ibaratnya gini, dia sudah berpartisipasi banyak ke dalam gereja, lalu kita berikan penghormatan, dia tidak mau malah. Dia selalu merendahkan diri. Tapi di saat mereka tidak siap, justru kita menjerumuskan mereka. Nah, jadi saya pikir setiap fakta sejarah dalam perjalanan kekristenan itu pasti ada hal-hal positif yang bisa kita tarik. Itulah harusnya yang kita ambil dalam setiap presentasi ini, ya, setiap presentasi ini. Satu pesan yang mungkin bisa saya sampaikan kepada kita semua pada hari ini, saya selalu berprinsip dalam hidup seperti ini. Ketika saya mengenal seseorang atau siapa saja, saya akan lebih fokus kepada hal positif yang dia miliki daripada hal negatif yang dia miliki. Agar apa? Agar saya bisa memberikan penghargaan yang betul-betul penuh kasih kepada dia. Karena saya berpikir bahwa gereja juga harusnya bersikap seperti itu sehingga tidak muncul teologi dalit ini kalau itu terjadi di tengah-tengah kehidupan gereja di India pada saat itu. Mungkin nanti kalau kita sudah sampai kepada Bapak, nanti mungkin kita boleh bertanya kepada Rasul Thomas ya, bagaimana sebenarnya perjalanan dia kalau tidak salah dia mendirikan 7 jemaat di sana ya, kalau nggak salah lebih ya, yang belajar sejarah gereja. Tapi artinya dia juga akhirnya mati martir, kan begitu ya. Sesuatu yang dia sudah yang berbuat luar biasa juga dia juga mati martir juga. Jadi saya plus buat kelompok 2 secara materi ada pengembangan dari apa yang sudah dilakukan oleh kelompok 1, karena walaupun mereka
seperti kata siapa tadi ya, Pak Kelvin ya, cari aman katanya. Mereka tidak mau menetapkan sikap begitu karena mereka hanya pertontonkan positif negatif, tidak apa-apa begitu kan, karena ini kan kelompok, belum tentu Pak John sependapat dengan Pak Roy, ya kan, tapi karena mereka satu kelompok harus ada sikap kelompok kan begitu ya. Kan nggak lucu juga nanti Pak John dengan Pak Roy berdebat padahal mereka Pak John yang ini jadi mereka yang saling bertanya antara satu dengan yang lain, jadi luar biasa ya. Memang jadi dari kemarin, materi kemarin dengan materi yang sekarang itu, kalau kita mau ubah dan mau lanjutkan menjadi sebuah jurnal, ini luar biasa juga, luar biasa ya, luar biasa. Ini bisa menjadi jurnal yang bermanfaat untuk kalangan mahasiswa sarjana terutama ya, mahasiswa sarjana ya. Oke, demikian Pak Kelvin, luar biasa pemaparan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pak Rudi untuk ya pemaparannya terakhir, membuat kita bisa melihat ya begitu luasnya ya materi pemahaman yang kita perlu perlu lihat ya dari kacamata, nggak hanya kacamata kita tapi kacamata perspektif budaya, kemudian bagaimana juga kelompok tadi memaparkan. Jujur saya juga kagum ya. Terima kasih kelompok, luar biasa sekali menggambarkan begitu jelas ya bagaimana teologi Dalit ini begitu digunakan untuk pendekatan ya, membawa mereka mengenal Kristus tadi juga. Tapi yang terjadi kan di sana, di India sana, malah gereja itu malah menggunakan teologi Dalit. Nah, tapi mari kita sama-sama jadi ini pelajaran buat kita bersama. Terima kasih semuanya. Nah, boleh saya minta tolong boleh untuk berdoa. Pak Frans yang tadi tidak bertanya. Silakan Pak Frans, kesempatannya untuk mendoakan kita. Ya, mari kita tutup ya dengan kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pada malam hari ini. Kami bersyukur sudah melewati 2 jam untuk kami bisa belajar bersama-sama dengan presentasi dari kelompok 2 yang luar biasa. Kami bisa mengerti tentang pelajaran tentang teologi Dalit. Biarlah semuanya itu menjadi satu hikmat pengetahuan yang semakin membuat kami bisa bersyukur dan sangat menambahkan terus tentang Engkau yang pastinya Tuhan, firman Engkau yang luar biasa yang kami pelajari melalui teologi-teologi yang berbagai hal yang kami bisa pelajari bersama-sama. Biarlah ini Tuhan menjadi ingatan yang juga sangat penting dari apa kaum orang-orang yang membangun itu semuanya untuk mengambil, merelevansikan tentang kebenaran Engkau. Tapi biarlah itu menjadi satu juga tolok ukur untuk kami bisa semakin belajar dan mempertajam apa yang kami harus lakukan untuk semuanya itu menjadi kebenaran daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, biar sebentar lagi kami akan berpisah, biar pelayanan kami masing-masing, bahkan mungkin ada